Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang kembali di KBM Daring Bahasa Indonesia. Kali ini dalam materi kelas 9, yaitu teks laporan hasil percobaan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anakku, pada awal semester kelas 9 ini kita akan awali dengan bab pertama, yaitu teks laporan hasil percobaan. Bagaimanakah bentuk teks ini? Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, anak-anakku, silahkan perhatikan laporan percobaan dalam slide ini. Dalam slide ini adalah contoh teks laporan percobaan secara lengkap, yaitu laporan percobaan membuat pelangi, ya. Di sini anak-anak bisa melihat judulnya, lalu penyusunnya, tujuan, lalu ada kajian teorinya. Selain itu juga disebutkan alat dan bahan untuk percobaan, prosedur atau langkah kerja, pembahasan, dan simpulan serta daftar pustaka. Nah, bagaimana? Anak-anak kira-kira sudah mendapat gambaran kan? Bagaimana teks yang akan kita bahas kali ini? Nah, kita simak slide berikutnya. Sekarang kita ke pengertiannya. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks yang bertujuan untuk melaporkan hasil dari suatu percobaan. Oleh karenanya, sebelum hasil atau teks tersebut ditulis, harus ada kegiatan percobaan terlebih dahulu. Misal, jika kita ingin melakukan percobaan membuat pelangi seperti contoh di awal tadi, kita harus mengetahui apa sih tujuan kita membuat percobaan tadi, dan bagaimana alat dan bahannya, serta bagaimana prosedur atau caranya. Nah, setelah kita mengetahui semua itu, baru kita melakukan kegiatan sesuai alat bahan serta prosedurnya. Ketika kegiatan sudah selesai dilakukan percobaannya, kita baru menulis teks laporan percobaannya, ya. Lalu di sini ada contoh format laporan percobaan. Paling atas itu ada judul, lalu disusul dengan identitas, lalu selanjutnya ada tujuan. Jadi kita harus mengerti apa alasan kita melakukan percobaan. Yang selanjutnya ada hipotesis atau hasil yang diharapkan dari percobaan. Lalu ada alat dan bahan, serta prosedur atau langkah-langkah. Dan selanjutnya, kalau prosedur sudah dilakukan, otomatis kita akan mendapatkan data. Datanya bisa berupa data tabel, grafik, atau data catatan lain, ya. Nah, setelah kita mendapatkan data, barulah kita bisa mengolahnya menjadi hasil. Hasil dari percobaan yang kita lakukan apa sih? Nah, kalau sudah ketemu hasilnya dibahas di situ, baru kita bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dari percobaan yang kita lakukan. Lalu selanjutnya, struktur teks laporan percobaan ada dua. Ada satu, umum, yang kedua uraian. Umum ini berisi klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Kalau uraian itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian. Misalnya alat dan bahan, langkah-langkah itu termasuk dalam uraian, ya. Jadi memerlukan penjelasan yang khusus. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasan teks laporan percobaan ada 8. Akan saya bahas secara singkat. Jika anak-anak ingin mengetahui lebih detail, bisa menangkap layar atau screenshot bagian ini, kemudian dipelajari secara mandiri atau bisa bertanya dengan guru, orang tua, atau teman, ya. Yang pertama ada kata umum, yang kedua kata tugas, hubungan logis, yang ketiga dalam teks laporan percobaan ada kalimat aktifnya, yang keempat menggunakan kata kerja aktif, yang kelima menggunakan urutan kegiatan, yang keenam ada dominan kata bendanya, ya. Yang ketujuh menggunakan istilah bidang teknis, dan yang kedelapan menggunakan foto diagram atau peta untuk memperjelas data.
Nah, anak-anakku, karena KBM Daring adalah kegiatan terbatas, sehingga anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut tentang teori teks laporan hasil percobaan dengan belajar mandiri atau bertanya pada guru, teman, atau orang tua di rumah ya. Kemudian kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana berbentuk tugas sebagai berikut. Nah, anak-anakku, untuk tugasnya silahkan anak-anak nanti membuat sebuah percobaan sederhana menguji kadar vitamin C. Nanti percobaan yang anak-anak lakukan silahkan direkam ya. Nah, apa alat dan bahannya untuk menguji kadar vitamin C? Yang pertama alatnya gelas bening, yang kedua pengaduk, bahan-bahannya 1 air secukupnya, 2 betadine, yang ketiga vitamin C tablet, bisa berbagai merek ya. Lalu langkah kerjanya silahkan nanti anak-anak mengikuti petunjuk dalam video yang akan ditayangkan. Kemudian nanti silahkan anak-anak mempraktikkan sama seperti yang ada dalam video. Jangan lupa untuk direkam. Kita simak videonya. Nah, anak-anakku sudah menyaksikan video percobaan menguji kadar vitamin C. Pastikan anak-anak nanti mempraktikkan langkah-langkah percobaannya dan merekam atau memvideokannya. Kemudian tugas akhirmu adalah mengirim hasil video percobaan uji vitamin C yang telah kamu lakukan ke nomor WhatsApp guru pengampu. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, anak-anakku, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, cukup sekian KBM Daring Bahasa Indonesia dalam materi teks laporan hasil percobaan. Jangan lupa anak-anak tugasnya untuk dikerjakan. Dan di rumah jangan lupa untuk tetap membantu kedua orang tua, menjaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.